Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi dengan kami sore ini di Bincang-bincang Podcast Padang Pariaman Bicara. Kali ini kita mengangkat tema masih seputar pemilu, yaitu pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024, mengangkat tema memilih pemimpin PS Pulus. Artinya kajian diskusi kita pada sore ini adalah menyikapi fenomena jenis-jenis pemilih. Ada yang memilih itu karena ada uangnya, ada sembakonya, ada oleh-olehnya, ada TTP-nya dan segala macamnya lah. Yang penting ini adalah sebuah dinamika di tengah masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi. Jadi untuk apa sebenarnya pemilu ini yang akan berlangsung pekan depan itu, kita sengaja menghadirkan 3 orang narasumber. Pertama itu peserta langsung, peserta pemilu yang akan bertarung di 14 Februari itu, yaitu Armaidi Tanjung, Esos MA. Beliau caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 5, ya. Nomor urut 5 dari Partai Bulan Bintang. Selamat sore, Pak. Sore. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kemudian kita juga menghadirkan tokoh agama, yaitu Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Ustadz Dasril SHI MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Kemudian kita juga menghadirkan sekretaris DPD KNPI Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Bung Aan Novianda, SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Baik, kita mungkin langsung saja. Kita mintalah dulu dari pemuka sekaligus untuk membuka wacana kita ini, karena di Ketua Ormas Islam gitu kan, tentu setidak-tidaknya melihat fenomena dan fakta politik hari ini gitu kan, baik politik tingkat lokal maupun tingkat regional. Nah, terkait dengan tema yang kita usung hari ini, yaitu soal memilih pemimpin PS memilih Pulus gitu. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa berpolitik itu atau mencaleg itu memang butuh materi, memang butuh katakanlah ada sesuatu yang diterima oleh masyarakat, baru masyarakat bisa memilih kita. Kalau Ketua Muhammadiyah seperti apa melihat fenomena hari ini, dan seharusnya pemilu itu seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda atas undangannya. Sangat menarik sebenarnya tema yang kita angkat hari ini, tentang memilih pemimpin karena kapasitas atau karena isi tas. Mungkin ini ya. Jadi ini sebenarnya fenomena ini merupakan warisan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Iya. Karena masyarakat itu sudah terlanjur diajarkan oleh para kontestan dulu untuk memilih, diberi semacam katakanlah oleh-oleh atau buah tangan lah. Ibaratnya kalau datang bertamu tentu ada pai, ada buah tangan. Iya kan? Ini yang bagi masyarakat kita sekarang, kalau caleg datang itu dianggap ada sesuatu yang datang. Iya. Ini
fenomena ini memang yang harus kita rubah. Bagaimana kita bisa mencerdaskan masyarakat kita, karena yang kita cari itu atau yang kita pilih itu adalah calon perwakilan atau calon pemimpin kita. Tentu adalah orang yang punya kapasitas. Supaya harapan kita bisa tertumpang kepada calon yang kita pilih ini. Jadi jangan kita memilih karena dia banyak duit, karena dia menjanjikan ini dan itu, sementara dia nggak mampu. Mohon maaf saja, kalau kita melihat untuk di forum itu, untuk di dewan itu contohnya ya, ini kan butuh orang-orang yang punya kapasitas untuk itu. Ketika yang kita wakil dari daerah kita tidak mampu memperjuangkan hak-hak kita, itu percuma kita memilih menjatuhkan pilihan kepada orang tersebut karena sebelumnya karena ada sesuatu. Jadi kalau istilah di kampung kita tentu yang perlu itu untuk esok, bukannya untuk isu, bukannya untuk bisu gitu. Artinya bukanan untuk busuk. Jadi ini yang perlu penjelasan ini yang perlu kita berikan pemahaman ini kepada masyarakat kita. Nah kita melihat fenomena ini, masya Allah, ini mungkin karena Armedi juga mengalami. Ketika itu tidak ada, kita dianggap tidak siapa-siapa. Mungkin nanti kita sambung. Ini artinya menarik. Nanti kita ungkap lebih besar lagi gitu. Kemudian dalam undang-undang pemilu itu sendiri mungkin Pak Med bisa menjelaskan sebagai peserta pemilu gitu. Ini batasan pulus ini seperti apa, batasan ini bolehnya atau tidak bolehnya itu seperti apa gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita berangkat bahwa pemilu ini adalah agenda nasional. Nah, untuk apa? Untuk memilih pemimpin. Pemimpin di sini ada yang eksekutif, ada yang legislatif. Sesuai tingkatannya mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan juga di tingkat nasional. Kemudian tanya lagi, kenapa kita harus melalui pemilu? Karena memang Indonesia ini kita lihat negara yang begitu besar, ya, sama seperti Merauke, jumlah penduduknya itu lebih dari 270 juta. Kemudian suku bangsanya lebih 715. Nah itu kan perlu pemimpin. Kalau bahasa agama nanti mungkin kita akan menjelaskan bahwa jangankan jutaan orang, dua saja kita jalan sudah disuruh jadi pemimpin salah satu. Nah lalu bagaimana proses memilih pemimpin? Nah, ini yang perlu kan dijelaskan. Kalau kita berdua mungkin dalam hitungan terbatas, ya sudah musyawarah saja kita selesai. Tapi karena memang kita banyak jumlahnya, maka ada perwakilan. Melalui apa? Melalui pemilu. Pemilihan umum. Dikenal mutil, ya. Artinya apa? Ada pemilu lah. Lalu kemudian untuk memilih pemimpin itu sebetulnya kalau dalam skala kecil, misalnya katakanlah di tingkat wali forum, kan kita minta dukungan, minta apa, kan bukan dibayar, tapi apa, melihat sosok siapa yang pantas, jadi katakan lebih ada di kan, sehingga memang untuk memilih itu bukan karena uangnya sebetulnya, tapi memang karena mungkin kapasitas. Kemudian bagaimana batasnya? Nah sekarang saya lihat penyelenggaraan pemilu itu, KPU itu sudah mulai mengatur anggaran pelaporan dana kampanyenya. Dan itu saya kira-kira untuk peserta. Ya, untuk peserta. Masing-masing caleg melalui partainya melaporkan keuangan kegiatan dari kampanyenya. Dan saya kira itu adalah salah satu untuk mengetahui berapa anggaran yang digunakan. Tetapi itu kan masing-masing caleg melaporkan itu, ya mungkin ada yang tidak dilaporkan, ada juga yang iya ya. Kalau misalnya tadi memberi uang kepada seseorang, ya itu tidak mungkin
dilaporkan secara rinci. Nah, sebetulnya kan yang tidak boleh itu mungkin dalam bahasa agama adalah sama dengan menyogok. Pilih saya, ini uangnya begitu kan? Iya. Nah, tapi kalau misalnya ada tim kita, lalu kita beri dia uang untuk beli bensinnya, itu boleh. Bukan sogok, Bukan sogok. Oh, Personal gitu kan. Personal. Iya. Nah, ini barangkali kita beda kan? Iya. Tapi kalau nanti apalagi apa namanya, jadi bapak ini ya, nah, ini uangnya gitu. Nah, sudah walaupun yang bukan calegnya yang memberikan, tapi kan uangnya dari caleg diberikan oleh saya kan sama saja. Iya. Jadi ya, batasannya kira seperti itu. Jadi sangat tipis ya antara memberi tim dengan memberi masyarakat pemilih itu tipis bedanya ya. Tipis beda kan itu jelas itu bedanya. Nah, kadang-kadang kan sebagian caleg itu kan dia udah berkumpul dengan ratusan orang, bahkan dianggap itu timnya semua. Itu beda ini. Sangat tipis. Iya. Jadi kalau seperti itu hukumnya termasuk sogok atau termasuk pemberian kepada tim? Kalau tim menggunakan untuk personal kan tim bukan memilih ya personal. Iya. Tapi kalau sampai kepada orang calon memilih itu, saya kira itu sudah sogok kan. Mungkin nanti dari bahasa orang. Iya, oke. Nah, sekarang kita dari anak muda lah dulu. Ini menyikapi soal pemilu ini. Ini kan agak sensitif juga ini namanya. Dia bukan menyogok, tapi memberi ada gitu kan. Ya. Masyarakat menerima pun antusias gitu kan. Dari segi anak muda sendiri melihat selaku di wadah KNPI gitu kan. Ini kan termasuk meracuni para calon-calon pemimpin masa depan gitu kan. Karena kata Ketua Muhammadiyah tadi dibawa oleh para peserta pemilu yang dulu. Jejak itulah yang menjadi fenomena sekarang, sehingga bagi caleg-caleg yang katakanlah agak minus modal agak merasa kewalahan gitu dalam bersosialisasi di tengah masyarakat. Ya, barangkali himbauan dari KNPI sendiri lah. Nah, Kalau saya bukan bersifat imbauan ya, tapi karena ini udah menjadi udah tidak menjadi barang-barang yang menurut mereka adalah ini adalah yang salah, itu enggak lagi. Udah karena sekarang tuh udah sangat, karena ini dibuat sangat masif, dikontrol oleh tim sukses, ada punya klien-klien yang bisa ada punya mitra, kan? Caleg-caleg ini sekarang punya mitra, ya kan? Bermitra dengan satu kelompok, bermitra dengan ini nanti jadi politik uang ini didefinisikan ada dua. Jadi yang pertama itu politik patronase, yang kedua itu ada politik klientelisme. Jadi politik patronase ini kan misalnya saya caleg, ya kan, terus ada nih yang bakalan kira-kira di korong kalau misalnya di korong Tobo Parupuk misalnya, di korong Tobo Parupuk itu ada 100 orang. Kalau 100 orang di sana ada 50 pemilih, kira-kira saya bisa bayar berapa gitu kan? Kira-kira seperti itulah narasinya ke pemilih. Itu termasuk patronase. Nah, kalau klientelisme ini itu ada sebuah simbiosis mutualisme untuk persoalan kebijakan. Nah, misalnya nanti saya punya perusahaan, saya adalah seorang kontraktor, ini saya punya modal, ya kan? Saya punya modal 1M ini Pak Armedi. Kalau misalnya Bapak jadi, nanti semua kebijakan yang Bapak buat itu berdasarkan dari saya ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi itu marak sejak 2014. Jadi awal pemilu itu terbuka itu kan 2007, ya kan, itu masih proses perkembangan. Jadi bagaimana mereka mendeveloperkan bagaimana caranya bisa memenangkan pemilu, kan itu yang dirancang. Dirancang itu akhirnya 2014 itu secara masif itu mulai dor-doran masalah duit semuanya. Di sana dibayar, situ dibayar, sehingga 2019 itu kita bisa melihat, kita bisa menilai siapa yang bisa menang gitu. Karena berdasarkan jumlah modal, orang sudah bisa menilai bahwasanya ini kandidat yang bakalan menang. Dan orang semua yakin
masyarakat Indonesia yakin bahwasanya orang yang punya modal adalah orang yang memenangkan pemilu, termasuk pemilu hari ini. Hari ini semua orang mau bilang bahwa Bapak Prabowo punya bohir yang besar misalnya kan, dan itu sudah banyak, semua orang mungkin tahu tentang itu. Di belakangnya ada Pak Jokowi, ada pengusaha-pengusaha dan segala macamnya, sehingga kita masyarakat bakalan terlirik dengan persoalan materi itu, sehingga ya kita bisa menebak nanti ya kemungkinan saja Pak Prabowo yang menang. Nah, hari ini kan kita mau kasih pencerdasan kenapa memilih pemimpin itu atau memilih kandidat-kandidat legislatif itu harus berdasarkan hasil apa karyanya, apa proyeksi ke depan. Nah, itu membuat degradasi pemilih semakin rendah. Jadi besok jangan berharap masyarakat kita itu tertompangkan harapan-harapan masyarakat itu ke caleg-caleg ini, ke legislatif ini. Kalau seandainya pemilu 2024 ini masih dibayarkan satu suara 50.000, satu suara 100.000. Jangan berharap itu. Mau bilang, kita jangan terlalu jauh ngobrol Indonesia, kita ngobrol Padang Pariaman. Di Padang Pariaman ini, kalau salah satu penyebab tidak bisa ada kemajuan, tidak bisa karena selalu terimpit dengan gelombang itu, gelombang membayar pemilih. Jadi sehingga para alek-alek ini, anggota-anggota legislatif ini itu punya beban pemilu. Jadi sebelum dia bakalan maju kembali, dia harus mengumpulkan modal lagi. Nah, modal-modal ini banyaklah, nanti ada yang korupsi, ada yang, sehingga pemilu itu makin tidak bagus, makin ke atas makin besar. Karena semakin ke atas terus semakin dikembangkan strategi-strategi keuangan ini. Bagaimana bisa menyasar ke masyarakat. Nah, hari ini kan mungkin saja politik uang itu baru menyasar ke elit-elit politik. Misalnya baru sampai ke ketua-ketua, pimpinan partai mungkin, atau nanti kalau misalnya nanti ada yang pengusaha mungkin dia bisa langsung eksekusi karena punya biaya. Tapi kalau misalnya yang memang dari nasional, mungkin saya rasa baru sampai di elit-elit partai, belum sampai ke menyasar ke masyarakat. Itu yang pertama tadi setelah kita ngobrol persoalan politiknya. Nah, kalau menurut saya anak muda itu semakin banyak anak-anak muda hari ini itu yang menjadi broker politik. Jadi broker politik untuk bisa memenangkan kandidat tertentu. Lah, cuap-cuap ke sana, cuap-cuap ke sini, ngobrol tentang persoalan. Saya udah punya sekian ini, Mbak. Saya udah ngumpulin masyarakat. Saya punya instrumen saya ini. Ah, bayarannya sekian. Saya butuh operasional ini. Nah, operasional yang dimaksud ini adalah operasional untuk membayarkan suara ini. Jadi hitungannya satu orang satu suara 100.000 misalnya. Kalau 30 orang berarti 300.000. Dengan margin of error misalnya kan dia Pak nggak mungkin semuanya memilih, marginnya ada 5%. Nah, itu mungkin dia dia korupsi jadi dari situ aja semuanya udah korupsi. Ya kan? Dari uang caleg aja orang belajar korupsi, apalagi yang mencaleg ini karena dia tahu semuanya. Kita nggak peduli, masyarakat aja, uang saya aja dipakai semua untuk ini. Jadi sekarang ini saya rasa anggota legislatif itu nggak punya beban untuk dititipkan amanat suaranya ke itu salah satunya. Jadi anggota legislatif itu seenak aja karena semua orang merasa tertumpang ke dia karena semuanya sudah dibayar, orang semua merasa senang. Jadi pokoknya asal abang senang lah. Kalau di sekitar pemilih itu kan, pokoknya lah abang senang aja lah lakukan aja lah, ya kan. Nah, itu membuat menurut saya kenapa Padang Pariaman ini hening-hening aja, ya karena pemodal oligarki itu semuanya pakai itu. Jadi tidak ada kritik di dalamnya, tidak ada kritik transformatif itu tidak ada di sini. Dan ini sudah sangat terdegradasi sekali pemilu kita hari ini, itu menurut saya. Mungkin untuk edisi berikutnya kita lanjutkan harusnya seperti apa pemilu itu, apa yang mesti diperbaiki menurut kacamata anak muda nanti di edisi berikutnya. Jadi mungkin Ketua silahkan menyikapi ini. Kalau saya lihat seperti yang disampaikan Bung Sekretaris KPI tadi, dengan kondisi keadaan yang ada, ini kan bukan hanya tertuju kepada masyarakat pemilih, malah katakanlah semacam politik uang itu sudah dimulai dari partai politik itu sendiri. Contoh, ketika dia harus mendapatkan nomor urut 1 itu,
Ya, bayar sekian. Jadi Belum lagi untuk menghadapi pemilih nanti kan. Iya. Itu ada hal-hal yang mesti mereka modalkan dan harus dicarikan solusinya bagaimana supaya perjalanan pencalonannya bisa sukses sejak dari proses sampai terpilih. Silakan sekali. ya, jadi sebenarnya bagi partai politik itu harus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Iya. Kan ininya tidak jalan selama ini. Jadi seperti yang Anda sampaikan tadi, partai ini targetnya memperoleh suara terbanyak. Iya. Supaya ada wakilnya. Iya. Kan ini. Jadi mereka pun berpikir bagaimana strategi, bagaimana cara dan menghalalkan segala cara, untuk mendapatkan itu. Ya, contoh, ya dicarilah artis atau pengusaha yang mau ikut di partainya. Ada menawar nomor. Iya. Anda mau nomor sekian tapi bayar sekian. Iya. Jadi ini sebenarnya yang merusak sistem itu. Dan kalau kita bicara secara aturan, itu kan aturan sebenarnya jelas. Kalau ini mampu untuk menjadi caleg, ya silakan. Mencaleg silakan. Tapi kalau orang yang diminta tadi, tentu ada hitung-hitungannya. Ini masalahnya. Iya. Jadi pendidikan politik ini yang mesti dilaksanakan oleh partai politik. Iya. Bukan hanya bagaimana cara merebut kekuasaan, tapi bagaimana mencerdaskan masyarakat untuk bisa memilih wakilnya yang berkapasitas tadi. Melalui kaderisasi yang baik ya. Iya. Mungkin kaderisasi di partai PBB sendiri seperti apa, Komen? Ya, baik, kaderisasi di di PBB itu dilaksanakan sesuai dengan tingkatannya. Dan kemudian tidak sana. PBB itu kan merekrut dari berbagai sumber, dari tokoh agama, calegnya udah ya, dari aktivis, dari mantan profesional, sehingga itu beragam, sehingga mewarnai. Tinggal lagi pada masyarakat yang memilih, seperti tadi ini punya kapasitas nggak? Misalnya kondisi daerah kita seperti ini, kira-kira butuh orangnya apa? Iya. Kalau seperti tadi bilang minimal ya dia paham kondisi daerah, masalah daerah, gitu. Kemudian tambah mungkin di kapasitas tadi ya. Kalau memang dia tidak paham dengan daerah, apa ya aspirasi yang akan diperjuangkan. Tapi memang sekali lagi masyarakat kita kan punya keterbatasan untuk mengetahui para calon-calon itu kan. Tapi sebetulnya dengan media digital sekarang saya kira orang dengan gampang bisa mengetahuinya. Bisa bisa dengan Mbak Bogel misalnya kan, atau dengan medsos apa gitu kan. Ya, tapi kan itu tergantung paket juga kan. Bila paketnya masyarakat itu ada, kan tidak bisa juga diakses. Ya. ini yang hebatnya dia sendiri kan. Termasuk tema yang dipilih itu apa ya kan? Kita memilih PBB atau uang gitu kan? Iya. Hebatnya gitu kan. Karena memang faktanya sekarang itu kan orang ada orang memilih itu kan memang karena ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya, ngapain saya ini? Pilih. Padahal memilih pemimpin tadi itu bahasanya bukan harus lagi. Kata Pak Prof kemarin kan wajib kan? Iya. Artinya Pak golput pun tidak boleh. Tapi kalau orang mengatakan itu kan golput itu hak milik hak saya juga, itu hak saya. Tapi kalau dibawa ke dalam bahasa agama, tidak boleh. Iya. Lalu begitu, tidak ada saya yang orang ini jelek semua misalnya. Kan begitu kan, jelek semua, tidak ada yang bagus. Tapi kan minimal yang jelek itu mana yang kurang jeleknya? Karena pada prinsipnya ya setiap orang pasti ada kelemahan. Jadi meskipun di tengah kesulitan menentukan pilihan, karena sudah banyaknya menerima ini dari caleg, kita wajib memilih ya. Wajib memilih. Kemudian dari PBB sendiri, Pak Bet masuk ada setoran untuk mendapatkan nomor 5. Ini. Tapi alhamdulillah ya di PBB itu 1 sen pun tidak pernah bicara uang. Saya itu makanya dengan visi itu bergabung dan ingin. Itu termasuk seluruh caleg-calegnya? Iya, seluruh caleg. Itu tidak ada di
Tapi kalau misalnya mengurus administrasinya, ya iyalah misalnya. Berarti laporan ke KPU 0 sekian uang itunya. Mana kali Dana kampanye? bukan dana kampanye. Oh bukan, beda. Tadi kan tadi setor ke partai beda nih. Kalau dana kampanye iya maksudnya gitu. Itu lain lagi ya. Lain lagi. Tapi gini Pak Mas ya, saya pengen ini. Jadi saya merujuk dari tahun di mana awal mulanya pemilihan ini mulai dari parlementer sehingga jadi pemilu terbuka. Iya. Jadi dulu kalau saya baca buku itu saya melihat partai ini adalah salah satu institusi, salah satu komunitas, salah satu apa yang bisa mewakili rakyat di situ di dalamnya. Iya. Jadi kantor-kantor partai itu tempat kantor-kantor di mana berkerubungnya masyarakat. Jadi kalau misalnya hari ini saya lihat kayaknya kantor-kantor partai itu sudah tidak menjalankan fungsinya karena seharusnya masyarakat itu malah kalau misalnya ada permasalahan dan segala macamnya terkait pemerintahan, itu seharusnya mengadunya ke kantor partai. Itu makanya harus ada kantor partai di seluruh kalau di DPC harus ada kantor ada karena masyarakat itu bakalan mengadu keluhan-keluhan masyarakat itu di situ, ya kan? Sehingga dari nanti disampaikan ke anggota keterwakilan partai yang ada di DPR untuk menyampaikan persoalan-persoalan itu. Nah sekarang ini sudah terjadi degradasi persoalan itu karena partai itu kan punya ideologi. Nah masyarakat dulu kalau saya baca bukunya itu adalah masyarakat yang punya ideologi itu. Nah ini dulunya rentangnya pemilu kapan nih? Pemilu 80-an, pemilu 55. Semenjak waktu itu ada partai NU, ada partai Masumi, itu sekitar tahun 99 ada juga. Ya, di masa itu jelas ideologinya. Jadi orang memilih itu karena dia tahu ini ideologi saya gitu. Ya, bukan. Jadi di situ kerja partai itu jelas. Hari ini kan kerja partai nggak jelas karena dia nggak tahu siapa yang bakal mereka wakili lagi gitu. Artinya pemilu terakhir ini ada sistemnya yang salah gitu. Iya, jadi kayak sehingga agak marah politik uang ini. Ya, jadi contohnya kayak PAN misalnya kan. PAN itu diisi semua golongan artis, padahal itu partai Islam. Partai orang paham kalau misalnya gambarnya matahari terbit, ya kan, warna biru, itu orang di situ berkumpul orang-orang Islam modern. Orang paham itu. Jadi semua orang-orang yang berpikir kita bakalan ada kemajuan di dalam berpikir Islam, itu harus masuk di sini. Ya di PAN. Ya kan seperti itu. Nanti kalau ada yang mau masuk ke kita adalah masyarakat Nahdien, ya kan? Kita adalah Nahdien. Jadi kalau kita Nahdien itu kita harus bergabungnya di sini di PKB gitu. Seperti itu. Jadi kita berpartai ini maka dibuatkan sebuah partai ini agar terjadi pemilihan yang setimpal, yang adil, ya kan? Sehingga pemilu itu dijalankan memang keterwakilan masyarakat umum. Partai itu kan hadir karena keinginan masyarakat, bukan karena elit politiknya. Nah hari ini kan elit politik kan tidak sudah melilik rakyat itu kan sebagai objek politik, bukan sebagai subjek politik lagi. Ya, kita masyarakat pemilih ini menjadi objek, menjadi bahan jual beli, sehingga ketika nanti kita menjadi sudah setelah pemilihan kita menjadi keterbengkalai, nanti pas akan pemilu lagi terjadi objek lagi, ya kan sih? Ya, nah pemilih hari ini tidak sadar bahwa hari ini kita sudah dimanfaatkan sangat jauh oleh partai politik yang tidak punya gitu. Tapi ada juga unsur terasa hiburannya gitu kan, fenomena pemilu 5 tahun sekali ini. Ya jelas. Ada hiburan gitu. Ya jelas. Pesta ya. Sebenarnya pesta kalau misalnya hari ini pemilu itu dibedakan antara pilpres dan pileg, saya rasa punya suasana yang berbeda. Karena ini disamakan ya. Karena kalau ada persamaan ini, kalau dulu kan, ini cerita-cerita senior saya. Jadi kalau misalnya dulu mana duluan dulu pilpres dulu baru dulu pileg dulu ya. Dulu pileg baru pilpres. Jadi setelah mereka capek-capek ngeluarin duit 2014 itu kan, capek mereka ngeluarin duit
sesudah kampanye apa segala macam, nanti datang lagi pilpres dengan tuntutan partai kan, ya kan, jadi semakin besar modalnya. Nah, sehingga sekarang nggak tahu, saya sekarang mungkin lebih sedikit modal pilpres karena banyak caleg-caleg yang bantu mungkin kan. Nah, disitulah kembali tadi persoalan masalah kantor partai itu adalah kantor rakyat, yang seharusnya memang masyarakat itu mengadukan persoalan-persoalan pemerintahan itu ya di kantor partai itu, bukan malah ke ke kantor nagari. Sebenarnya itu kurang tepat. Kalau masyarakat itu punya keluhan, lapor ke kantor partai, bukan di kantor nagari. Lapor ke kantor partai, Pak, ini tolong saya ini udah gimana nih masyarakat sini, kita nggak punya air bersih di sana. Oh, salah itu. Kalau menurut saya justru ke kantor wali nagari. Sebab kalau ke kantor partai dia mengadu, inilah yang menyebabkan masyarakat ini terkotak-kotak. Jadi masyarakat yang berideologi itu pula yang mau mengadu ke partai. Nah gini. Jadi kalau logikanya gini, Pak Hos ya, Bung. Jadi gini Bung, kalau misalnya masyarakat itu kenapa harus melapor ke kantor partai? Karena yang melakukan perencanaan di pemerintahan itu ya anggota-anggota legislatif ini, yang mendorong apakah di anggarannya apa segala macam. Karena wali nagari itu tidak mungkin punya anggaran bisa mengeksekusi apa yang diinginkan masyarakat gitu. Meskipun nanti keluhannya, Pak, saya mau bansos Patang, kita sudah dikasih jatah sama Pak Presiden satu kali 6 bulan cuman, tapi kalau besok enggak bansos bedo. Kalau gini kok nggak tahu, kok minta kasih siaga dulu gini kok. Tapi kalau kita ngobrol sama di kantor partai yang di sana ada keterwakilan anggota DPR, ya kan, dia pasti memikirkan bagaimana caranya. Saya harus dorong ini anggarannya untuk masyarakat karena ini darurat bencana atau seandainya misalnya kayak di belakang. Nggak mungkin, nggak cukup pemerintah nagari itu untuk mendistribusikan sebanyak itu masyarakatnya. Nah, ya memang harus kantor partai lah. Jadi saya harap memang masyarakat memang kalau misalnya ada keluhan-keluhan memang harus laporkan ke kantor partai biar itu bisa dilaporkan ke bisa diparipurnakan, sehingga bupati bisa menginstruksikan ke bawahannya. Ini ke kantor semua partai yang ada atau ke semua kantor partai yang ada? Semua kantor partai yang ada ya. Jangan partai. Enggak harus partai ini. Yang umpamanya ke Golkar aja kan. Ya itu kenapa masyarakat itu demonya. Kenapa itu masyarakat itu demonya ke kantor DPR? Kantor partai yang ada perwakilannya. Jadi mungkin ditambahkan oleh Ustaz Tasril, soalnya ini kan Muhammadiyah ini pula ini. Kalau masyarakat mau mengadu itu ke Muhammadiyah, itu sangat bagus. Seperti apa Muhammadiyah Rikab ini? Ya, jadi sebenarnya pemilu sekarang ini memang sudah kebablasan ini. Iya, udah kebablasan. Jadi pengaruh ini juga pengaruh pilpres dan pileg berbarengan ini juga pengaruh kepada kinerja dari calon yang ada di partai tertentu. Itu ada satu daerah yang dijagokan situ capresnya nomor itu, gitu kan? Ya kan? Jadi partai yang di luar pendukung itu berupaya bagaimana menantang partai yang tidak mendukungnya. Jadi ini pengaruhnya saya lihat ada ke sana, ada pengaruhnya. Kemudian kalau kami di Muhammadiyah itu kan memang saya sekarang ini sudah mulai melirik ke politik. Artinya kalau kita lepaskan semakin kebablasan. Nah, makanya tentu kita kita beri pencerdasan kepada masyarakat pada umumnya atau kepada warga Perserikatan pada khususnya untuk memilih pemimpin yang berkualitas tadi, yang berkapasitas. Karena memang partai manapun. Memang kalau dalam Islam itu kan ada 4 kriteria pimpinan. Sidik, tabligh, amanah, fatanah. Kalau satu dari 4 ini tidak punya, tentu susah kita punya. Tapi kalau calon pemimpin itu harus memenuhi kriteria yang keempat kriteria ini. Jadi pencerdasan atau pencerahan ini yang mesti kita berikan ke masyarakat. Bagaimana kita memilih pemimpin, calon wakil kita atau calon pemimpin kita. Mungkin itu kan. Mungkin dari segi fenomena kepartaian saya lihat Muhammadiyah gerakannya agak lebih ke partai umat. Enggak. Muhammadiyah itu buka ke seluruh partai. Jadi ekstrem ke partai umat. Itu salah. Bukan. Jadi kalau Muhammadiyah itu hari ini
dia membuka diri untuk seluruh partai. Oh. Yang penting itu kader, Iya, iya, ya ada hubung histori dengan Muhammadiyah. Tetapi didorong Didorong. Iya, apapun partainya. Iya, apapun partainya. Iya. Tentu Muhammadiyah hari ini sudah membuka diri. Iya. Kalau dulu kan PAN atau identik dengan Partai Muhammadiyah, Iya. ya kan? Tapi hari ini tidak. Jadi kalau Partai Umat pun jangan dikira juga ya dalam pilpres ikut juga ini berdinamika Muhammadiyah. Iya, ikut lah. Jadi, yang ketiga tadi, jadi kita Muhammadiyah memilih mana yang paling sedikit kejelekannya. Itu yang penting. Iya. Dari sekian calon, seperti karena tadi saya katakan, orang kita ini kan punya kelebihan dan kekurangan. Carilah yang sedikit kejelekannya. Sedikit kekurangannya. Jadi bangsa ini tidak baik-baik saja. Iya. Jadi kita cari yang paling sedikit jeleknya. Iya. Disitulah kita berikhtiar untuk memilih. Iya. Mungkin pamit lanjut silahkan. Kalau apa namanya? Kalau PPP ini keterwakilan siapa? Enggak ya? Iya, silakan. Ya, kita kan mengacu tadi soal masyarakat harus mengadu ini ke DPC partai masing-masing di daerah. Betul, sebenarnya menarik. Pertama, partai itu mungkin pada awal tahun 2005 itu kan sampai itu memang terkait dengan partai ideologi. Iya. Di zaman Orde Baru pun masih agak ideologi itu masih jelas. Pasca awal reformasi itu masih ada juga lah, kan. Tapi belakangan memang semakin kabur. Gitu. Kenapa semakin kabur? Karena diganti dengan fulus tadi. Iya. Sehingga tidak jelas lagi indikatornya apa, gitu kan. Nah, maka untuk ke depan itu saya kira ya bagaimana masyarakat kita karena semakin cerdas untuk memilih dan tidak tergantung dengan alasan memilih itu tidak dengan fulusnya, kapasitasnya gitu kan. Tapi kalau ada fulusnya dikasih caleg ini tetap masyarakat dianjurkan untuk menerima atau menolak? Kalau bahasa agama orang yang memberi dan menerima sama kan? Mana maunya terserah tuh masing-masing kan? Mau menerima atau tidak? Iya. Memang kalau orang yang tahu, saya tadi juga ada yang baru ketemu dengan seseorang. Tiba-tiba dia datang ke rumahnya, dikasih uang 20 juta. Sama seperti tadi kan? Iya. Tapi langsung ditolak, nggak bisa. Saya nggak mau dibeli harga diri saya dengan uang sebanyak itu. Iya. Tapi bagi orang yang yang dalam tanda petik ya, nggak ada itu, disikat itu. Nah, seperti yang bilang tadi kan, yang datang datanya cuma 100 tapi disampaikan 200 kan, tambah lagi itu ininya. Iya. Ya, mungkin kata kira lah. Ya, itu Kan broker tadi. itu kan usaha matematik kan, broker ya. Politik itu. Jadi saya kira memang depan, ini yang ada yang lebih berbahaya lagi. Gitu. Para pemilih pemula pun sudah ada yang kena virus ini, kan bahaya kan? Padahal virus broker apa virus politik uangnya? Iya, politik uang ini kan? Iya. Itu juga kita kan, itu saya kira. Nah, padahal dalam kehidupan bernegara ini partai politik itu adalah salah satu pilar kehidupan bernegara. Iya. Jadi artinya apa? Kalau pelakunya yang nggak benar, ya sudah, jangan pilih lagi kan ada. Itu gunanya di pemilu ini 1 kali 5 tahun. Kalau memang ada seseorang yang dialami tadi tidak pernah tidak pernah praktika, tidak pernah mengurus masyarakat, ya sudah, jangan mau dibeli suaranya dengan Yang itu sesaat. 1 lembar ya. Iya. Tadi. Kemudian itu dari KIBI sendiri datanya ada nggak yang kader-kader kita yang jadi broker ini berapa orang? Broker ini agak menarik juga nih cerita broker politik. Iya. Kalau hari ini saya rasa kalau di KNPI kita cukup netral ya dalam berpikir politik. Karena kita nggak ada melaksanakan deklarasi, kita nggak ada melakukan mengumpulkan orang untuk
untuk memilih seseorang. Maksudnya kita memproyeksikan bahwa kita di KNPI hari ini kita deklarasikan bahwa kita bakalan mendorong Bapak si Anu atau Kakak si Anu atau Uni atau Uda untuk menjadi calon legislatif, itu tidak. Karena saya nggak tahu apakah pengurus-pengurus yang lain ada yang punya punya berkegiatan seperti itu. Saya juga tidak tahu pada hari ini. Yang jelas KNPI Padang Pariaman mengawasi pemilu, melihat pemilu ini harus luber jurdil, harus terlaksana, harus terpilih dengan sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat. Itu aja sebenarnya. Tapi kita belakang ada KNPI mana yang melakukan menukar politik ke salah satu paslon capres-cawapres? Oh ya, KNPI ya ada kan? Di DPP itu ada KNPI yang memang mendeklarasikan akan mendukung salah satu paslon, itu benar ada. Hanya saya rasa itu bukan KNPI kita. Yang jelas di Padang Pariaman bukan KNPI yang seperti itu. Nggak di Padang Pariaman sendiri KNPI-nya? Kalau di Padang Pariaman kita KNPI ada dua. Tapi itu saya nggak terlalu tidak terlalu persoalan dualisme KNPI itu tidak menjadi masalahnya. Hari ini adalah dinamika pemuda, persoalan dualisme. Ya kita nanti kalau misalnya ada kesepahaman, ada kesepakatan untuk penyatuan, ya nggak ada jadi masalah. Nah, kembali kita ngobrol persoalan ini tadi nih, broker politik ini. Kalau hari ini di KNPI itu memang saya rasa nggak ada yang jadi broker politik gitu. Cuma di Bawaslu ada ya. Di Bawaslu. Maksudnya nggak ikut jadi Bawaslu. Jadi penyelenggara mungkin ada. Memang ada penyelenggara mungkin dari tingkat KPPS, pengawas TPS, PKD, Panwascam, BPK, PPS, dan sampai ke apalah. Itu memang ada. Cuman mungkin barangkali bahasanya seperti ini tuh. Kalaupun ada mereka jadi broker, tapi tidak boleh membawa KNPI. Ya itu sih. Karena KNPI itu politiknya politik bersih dan politik murni, ingin bangsa ini baik. Ya karena kita kan di KNPI ini kan politiknya kan politik diplomat. Iya. Ya semua orang yang jadi itu kan adalah barang-barang milik kita gitu. Mungkin ini closing statementnya kita minta lah sedikit serang terkait ini pemilu sudah semakin dekat. Kalau orang mencaleg itu dia sudah menghitung dari sekarang itu barangkali 330-an jam atau 350 jam lagi ya orang akan pemilu gitu. Mungkin himbauan spiritual lah, setidak-tidaknya bisa kita menjangkau masyarakat ini agar bisa menjatuhkan pilihannya itu bukan karena apa-apa gitu kan, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi betul-betul memilih calon yang berkualitas, calon yang bisa menyuarakan kepentingan masyarakat. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pada masyarakat kita, marilah kita pilih calon-calon pemimpin kita ini yang sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Ya, yang jujur, yang mampu menyampaikan dan amanah dengan aspirasi kita, kemudian cerdas. Keempat-empatnya harus dimiliki oleh kandidat kita ini. Kemudian jangan kita terprovokasi dengan yang didapat hari ini. Tapi pikirkan apa yang akan kita dapatkan, apa harapan kita yang bisa kita tumpangkan kepada calon kita ini untuk 5 tahun ke depan. Karena kalau kita salah memilih hari ini, 5 tahun kita rugi. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan himbauan ke Bawaslu, KPU. Ya, kalau untuk penyelenggara kita, baik Bawaslu, KPU, tentu bekerjalah sesuai dengan aturan. Ya, tegakkan keadilan dan kejujuran sehingga terlaksana pemilu yang luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Baik, pertama bagaimana masyarakat kita datang untuk berkumpul ke TPS pada tanggal 15 Februari 2024. Nah, kalau hak pilih kita sebagai warga negara yang baik, saya kira itulah tanggung jawab kita kehidupan bernegara di dunia. Soal siapa yang kita pilih, ya silahkan dari data informasi yang kita dapatkan baik melalui media sosial atau melalui orang yang dekat dengan kita,
yang mungkin kita anggap pengetahuannya lebih dari kita, tidak ada salahnya kita minta pendapat beliau. Nah, artinya apa? Sehingga partisipasi pemilih itu terus meningkat. Nah, apalagi kalau kita bawa bahasa agama sebagai umat beragama, di Padang Priaman ini kita mayoritas beragama Islam. Nah, seharusnya menurut saya itu ya pemilihnya juga harus mayoritas, maksimal ya. Nah, jadi kemudian kita sekali lagi memilih itu bukan karena uangnya, karena kalau itu kita lakukan karena uangnya memilih, ya seperti sama tadi, yang menerima dan yang memberi, nah, sama-sama masuk neraka. Dia nggak berdosa, tapi tempatnya di neraka. Mereka yang berusaha ya. Saya kira kalau kita punya keyakinan beragama udah paham lah gitu kan. Nah, jadi demokrasinya kita rusak, kemudian diri kita juga kita rusak. Tapi kalau kita tidak punya keyakinan soal dosa dan dosa dan tidak berdosa, ya lakukan saja. Tidak ada orang, Tuhan pun menyuruh kan. Silakan kalau kamu suka berbuat baik, ya baik urusan kamu, buruk ya juga kan tanggungannya kita. Nah, saya kira itu bagaimana kita menggunakan hak pilih kita supaya mudah-mudahan ya datang ke TPS, kalau akan lebih baik ketika mencoblos kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga mudah-mudahan orang yang kita pilih itu dia duduk ya, kemudian kalau dia amanah, kalau dia ingin berbuat tidak salah, tidak jadi dibuat salah. Tapi kalau hanya sekedar ingat kok dek bagi aku besok ya kan. Nah, ini kan berbeda jadi kan. Sekira itu, makasih. Mungkin Bung Aan, silahkan mungkin tambahannya di Bung Aan tadi sekalian persepsi dan analisisnya sejauh mana peluang anak muda sekarang, karena banyak di anak muda yang ikut baik di kabupaten, di provinsi maupun di capres sendiri. Saya rasa memang hari ini memang anak muda banyak mendominasi sebagai pemilih pemula ya. Nah, tapi saya nggak tahu berapa persennya di Padang Pariaman. Yang jelas di Indonesia itu ada sekitar 55% ya. 55% itu adalah pemilih pemula. Yang selebihnya itu pemilih tua. Jadi saya rasa di situ mungkin terjadi transformasi ideologi, transformasi politik. Saya juga tidak tahu, karena hari ini mulai dengan joget-jogetan dan segala macam itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Kalau saya sebagai kaum milenial ya, kalau saya masuk milenial ya, bukan masuk bukan Gen Z ya. Kalau saya milenial masih melihat bahwa pemilih itu masih bersifat rasional. Kita memilih orang itu berdasarkan kapasitas, karya, bentuk program dan lain-lain segala macamnya, dan bagaimana bentuk semangat dia dalam mengkampanyekan programnya. Tidak dengan hari ini yang cuman joget-jogetan lalu mudah disentuh dengan TikTok dengan nada-nada segala macam, lalu simpati, sehingga simpati itu akhirnya kita memilih. Saya rasa tidak seperti itu. Saya memang berharap memang anak muda, para kaum milenial, kaum zilenial ini, anak-anak SMA, anak-anak anak-anak kuliah yang semester 1, semester 2 sampai yang baru-baru memilih lah. Itu memang harus melihat konteks pemilu itu adalah konteks bagaimana kita memilih pemimpin, itu memilih dengan kapasitasnya, bukan karena lelucon-lelucon yang mereka buat di dalam kamera. Sehingga bagaimana membangun Indonesia emas 2045 itu memang benar-benar nyata. Karena bonus demografi hari ini kalau misalnya tidak kita tempelkan dengan dedikasi atau keilmuan yang sifatnya yang bisa membagikan SDM. SDM itu kalau kita digitalisasi semua, SDM-nya rendah itu juga nggak ada guna. Tapi kalau misalnya SDM-nya meningkat lalu digitalisasinya juga maju, itu akan semakin terwujudlah Indonesia emas itu. Nah, hari ini jangan mau dibodoh-bodohi dengan persoalan dilema-dilema politik yang sedikit-sedikit menyinggung persoalan kasihanlah bapak itu, etika segala macam. Tapi
saya harap memang semuanya baca tentang persoalan apa visi misi dari presiden tersebut, apa visi misi dari caleg tersebut. Lalu kalau misalnya memang benar itu adalah harapan kita ke depannya menuju 5 tahun ke depannya, maka itulah pilihan kita. Tidak dengan persoalan gemo-gemoyan, tidak persoalan dengan apa segala macam, tidak seperti itu. Kita sebagai pemilih cerdas, pemilih pengguna anak muda harus cerdas dalam persoalan seperti itu. Mungkin itu aja ya. Mungkin tambahan sedikit lagi. Ini terkait kegiatan kita di sini. Menurut Bung, ini sejauh mana manfaat dan faedahnya terhadap perbaikan sistem dengan adanya kita melakukan acara seperti ini? Nah, memang seharusnya di Padang Pariaman itu harus punya banyak podcast sehingga semua itu bisa menyasar ke masyarakat. Karena satu rumah itu saya rasa udah ada punya satu smartphone. Nah, hari ini TV itu bukan menjadi salah satu informasi utama lagi. Nah, podcast itu adalah podcast-podcast seperti ini yang seharusnya bisa menyasar ke masyarakat. Ini kan hanya persoalan keberpihakan pemerintahan dalam mempromosikan podcast ini. Nah, kalau misalnya hari ini pemerintah benar-benar serius, saya juga nanti bakalan ngobrol juga dengan beberapa senior bahwa bagaimana podcast ini kita masifkan semua podcast di Padang Pariaman ini, karena dengan podcast ini semua masyarakat dapat informasi itu. Karena kalau dengan TV TVRI itu udah enggak musimnya lagi. Karena menurut anak-anak muda hari ini ya, TV itu udah enggak begitu itu, karena enggak begitu menarik menurut mereka. Harus pencet dulu, cari sinyal dulu, apa segala macam. Kalau kita punya smartphone ini sekarang kita pengen membuka podcast Padang Pariaman bicara, tinggal klik itu keluar gitu. Mau cari informasi tentang masalah hari ini, tentang milih pemimpin atau memilih fulus, klik langsung keluar, langsung nyampe ke orang tersebut. Nah, memang harapan saya podcast ini harus benar-benar dipikirkan juga oleh pemerintahan dan semua masyarakat. Saya himbau juga harus sering-sering nonton podcast yang seperti ini, karena informasi-informasi yang lebih real, yang benar-benar fakta ya memang di podcast seperti ini. Gitu. Terima kasih Pak Armaidi Tanjung, terima kasih Ustaz Tasril, terima kasih Bung Aan telah hadir bersama kami. Baik, kita sudah menghadirkan podcast Padang Pariaman Bicara, menguliti dan membahas masalah pemilu, yaitu memilih pemimpin atau fulus. Setidak-tidaknya kita berharap dari edukasi yang kita berikan mampu sedikit memberikan perbaikan terhadap sistem yang dilahirkan dari pemilu 14 Februari yang akan datang. Terima kasih, mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.